dan selamat siang. Hari ini kita akan melakukan praktikum fisika untuk percobaan kedua, yaitu suhu dan kalor. Silakan dibuka modulnya pada halaman 11. Bagian pertama kita akan melihat tujuan dari percobaan suhu dan kalor. Bisa langsung dibaca. Kemudian yang kedua kita lihat bagian alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini. Jadi yang pertama ada termometer air. Jadi ini yang disebut termometer air. Kemudian alat yang kedua ada kaki 3. Ini yang disebut kaki 3. Kemudian selanjutnya kasa asbes. Jadi ini adalah kasa asbes. Untuk di percobaan kali ini kita menggunakan kasa asbes sebagai pelindung dari gelas kimia yang akan kita gunakan, karena apabila kita tidak menggunakan kasa asbes, maka pada saat nanti kita melakukan pembakaran bisa jadi gelas kimia ini akan pecah karena terlalu tingginya suhu dari pembakaran. Kemudian alat yang ketiga, pembakar spiritus sekaligus dengan cairannya di dalam spiritus. Kemudian yang keempat, stopwatch. Untuk percobaan kali ini saya menggunakan stopwatch yang ada di handphone. Jadi saya menggunakan stopwatch handphone. Untuk adik-adik yang mau melakukan percobaan ini disesuaikan saja menggunakan stopwatch, bisa juga dari handphone dan sebagainya. Kemudian selanjutnya gelas kimia. Gelas kimia yang kita gunakan gelas kimia Erlenmeyer dengan kapasitas 250 ml. Dan yang terakhir adalah korek api. Nah, setelah kita mengetahui alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini, next kita masuk di bagian prosedur kerja. Jadi yang pertama kita letakkan kasa asbes di antara kaki 3. Kemudian gelas Erlenmeyer kita letakkan di atas kasa asbes. Kemudian termometer kita masukkan di dalam. Perlu diingat juga bahwa gelas ukur kimia ini terlebih dahulu harus diisi air, karena air ini nanti yang akan diukur berapa suhu dari pembakarannya. Kemudian yang terakhir kita bakar pembakaran spiritus ini menggunakan korek api. Kemudian kita letakkan nanti di bawah di antara kaki 3. Sebelum kita melakukan percobaan, silakan diperhatikan modulnya di halaman 13, yaitu di tabel pengamatan. Nah, sebelum kita mengambil data, pertama-tama kita harus mengetahui berapa nilai M, kemudian berapa nilai T0, dan kemudian berapa nilai dari zat cair atau C. Jadi karena kita akan mengamati berapa besarnya kalor, maka rumus yang digunakan adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Oleh karena itu terlebih dahulu kita harus mencari nilai dari M tersebut. Jadi M itu adalah massa air. Adik-adik bisa search di Google berapa nilai dari massa air. Kemudian untuk nilai T kita melihat di termometer. Jadi T itu adalah suhu awal yang kita gunakan pada termometer ini. Jadi bisa dilihat di termometernya kita menggunakan suhu awal berapa. Jadi ada garis merah di dalam termometer itu, kita lihat menunjukkan nilai yang diperlihatkan oleh garis merah tersebut. Nah, setelah kita mengetahui berapa nilai M dan berapa nilai T0, selanjutnya di sebelahnya ada nilai dari zat cair atau C. Adik-adik juga bisa search di Google berapa nilai dari zat cair tersebut. Nah, setelah kita mengetahui nilai awal,
kita perhatikan tabel. Di tabel kita akan melakukan percobaan sebanyak 5 kali. Jadi delta T adalah, perlu diketahui delta T adalah perubahan suhu. Berapa kenaikan suhu? Karena kita tadi sudah mengetahui berapa suhu awal kita. Di sini ditunjukkan yaitu 28 derajat. Jadi kita sudah punya pegangan T0 kita adalah 28 derajat. Selanjutnya kita akan mencari berapa nilai T. Untuk percobaan kali ini kita menggunakan kenaikan suhu sebesar 5 derajat. Jadi dari 28 derajat tadi kita tambahkan sebanyak 5, maka itu yang kita isi pada kolom pertama untuk delta T. Jadi selanjutnya setelah kita mengetahui berapa nilai untuk kolom pertama, nilai tersebut kemudian kita jumlahkan 5 lagi untuk mengetahui berapa nilai pada kolom kedua. Kemudian begitu seterusnya sampai mencapai 5. Nah, jadi interval dari masing-masing delta T ini adalah 5. Selanjutnya adik-adik bisa langsung isi berapa masing-masing suhu awal yang adik-adik gunakan. Next, setelah kita mengetahui suhu awal, kita langsung akan melakukan percobaan, yaitu pembakaran. Jadi perlu diketahui di tabel diperlihatkan yang kita mau cari adalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk kenaikan setiap 5 derajat. Jadi kita akan membakar, kita perhatikan berapa nanti kenaikannya. Jadi kalau misalnya kita start di 28, berarti kita tambah 5 berarti 33. Jadi kita perhatikan nanti di termometernya ini pada saat garis merah ini mencapai menunjukkan angka 33. Pada saat termometer menunjukkan angka 33, nah kita lihat berapa nilai yang ditunjukkan pada stopwatch yang kita gunakan. Jadi kita menggunakan stopwatch pada saat nanti kita mulai membakar di suhu 28 derajat Celcius. Kita harus mulai menjalankan stopwatch untuk menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk kenaikan suhu sampai di 33 derajat Celcius. Begitu seterusnya sampai nomor 5. Oke, saya akan langsung memulai pembakaran. Jadi harus bersamaan waktunya pada saat saya memasukkan pembakaran spiritus ini dan menjalankan stopwatch. Oke, kita tunggu sampai apinya benar-benar bagus. Oke, saya akan, jadi ketika saya masukkan pembakarannya ini, saya akan mulai menjalankan stopwatch. Jadi perlu diingat ya, setiap kenaikan 5 harus dilihat berapa waktu yang dibutuhkan. Oke, saya masukkan. Jadi kita harus fokus pada termometer ini. Untuk di nomor pertama tadi kita sudah menghitung, kita akan melihat berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai pada suhu 33 derajat Celcius.
Oke, perlahan-lahan suhunya sudah mulai naik. Saat ini sudah di 32 derajat, jadi sisa 1 derajat lagi. Oke, sudah mencapai 33 derajat. Kita lihat penunjukan waktunya. Penunjukan waktu pertamanya sebesar 1 menit 10 detik. Kurang lebih 1 menit 10 detik yang di lap pertama. 1 menit 10 detik. Sekarang kita menuju ke suhu kedua. Jadi untuk suhu kedua kita tadi di 33, kemudian kita jumlahkan lagi 5. Berarti kita harus mengamati di suhu 38 derajat Celcius. Oke, suhunya sudah di 35 derajat. Sedikit lagi mencapai 38 derajat Celcius. Oke, suhunya sudah di 38 derajat Celcius. Penunjukan waktunya bisa dilihat di lap kedua. Waktunya 1 menit 54 detik. Next kita lanjut di nomor 3. Jadi dari 38 kita jumlahkan lagi 5, berarti 43. Kembali diperhatikan termometernya. Oke. Untuk penunjukan waktunya dilihat di lap 3. 1 menit 10 detik. Next kita lanjut di nomor 4. Dari 43 kita jumlahkan lagi 5, berarti 48. Kembali diperhatikan termometernya hingga mencapai penunjukan angka 48 derajat Celcius. Oke, sedikit lagi mencapai 48 derajat Celcius.
Oke, sudah mencapai 48. Penunjukan waktunya kembali dilihat di lab 4, yaitu 1 menit 37,8 detik. Next kita masuk di nomor 5. Dari 48 kita jumlahkan lagi 5, berarti 53. Jadi kembali diperhatikan termometernya sampai mencapai titik 53 derajat Celcius. Oke, sudah mencapai penunjukan angka 53 derajat Celcius. Jadi penunjukan nilainya bisa kita lihat di lab 5. Di lab 5 menunjukkan nilai 1 menit 26 detik. Oke. Jadi untuk percobaan suhu dan kalor sampai di situ, adik-adik mungkin bisa melakukan percobaan ini menggunakan alat yang berbeda, namun prinsipnya tetap sama. Untuk percobaan suhu dan kalor sekian, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.